Halo, kali ini saya akan sharing tentang bentuk suara gitar. Bentuk suara gitar. Bentuk suara. Ya. Halo, ini versi laboratoriumnya. Jadi saya menggunakan dua kamera, satu di sini, satu di sini, satu untuk permainan gitarnya, dan bukan permainan sebenarnya, dong ding gitu. Satu untuk melihat sinyal gitarnya. Ini sudah saya hubungkan dengan osiloskop, cek gitarnya. Oke. Sehingga ketika saya mainkan, saya menggunakan gitar listrik ini ya. Ada alasannya kenapa nanti pakai ini nanti. Karena gitar listrik suaranya akan khas ya. Jadi seperti ini. Secara normal suaranya memang seperti itu. Kenapa kok ini suaranya beda dengan gitar bolong? Karena ada bolongannya. Jadi dia langsung suaranya keras kan. Bandingkan dengan gitar listrik. Nah, karena suaranya tidak ada bolongannya, lubang bukan seperti ini ya. Ini hiasan, tapi lubang resonansi. Ini nggak bisa buat resonansi. Baik. Maka gitar listrik perlu dicolokkan ke amplification, memperkuat. Apa yang diperkuat? Sinyalnya. Jadi getaran ini kurang keras, amplitudonya mungkin sama untuk senarnya, tetapi karena tidak ada resonansinya, maka diperlukan penguat-kuatan. Makanya perlu ini ya, sehingga suaranya bisa jadi suara gitar listrik bisa macam-macam, tergantung selektornya juga. Jadi di sini ada yang namanya pick up. Ini adalah magnet yang menangkap getaran dari senar ini, sehingga kebanyakan gitar listrik menggunakan senar kalat, jadi logam, karena agar getarannya bisa ditangkap oleh magnet. Gitar bolong yang punya saya tadi nilon, senarnya nilon, tidak bisa ditangkap dengan magnet, tetapi ada seperti pickup sendiri atau mic yang ditaruh di sini, di sadelnya itu, yang ditekan oleh senar, sehingga getarannya itu, getaran dan tekanan, perbedaan tekanan itu yang menyebabkan ada suaranya ketika ditancapkan. Jadi
gitar bolong saya itu juga bisa ditancapkan seperti ini biar lebih keras, tetapi tidak pakai pickup yang magnetik seperti ini. Ini adalah suara gitar clean ya, tanpa efek. Jadi dari kabel ini langsung saya sambung ke sini sehingga suaranya seperti ini. Bisa dilihat di yang versi rumah ya. Letak pickup sendiri juga mempengaruhi suaranya. Jadi contoh ini saya taruh paling atas, itu daerah sini suaranya adalah di daerah paling sini suaranya seperti ini. Jika saya pindah ke daerah ini dan ini yang aktif, maka yang pertama dulu ya, saya ganti lagi, sekarang tengah saja, ganti lagi, itu juga akan beda untuk suara rendah ya. Kelihatan bedanya jika langsung saya jreng satu saja. Jadi ceritanya selektor ini itu gunakan untuk memilih ini, apakah ini atau ini saja atau ini aja atau ini aja yang aktif, sehingga suaranya beda-beda. Jadi seperti itu suaranya akan seperti itu. Dan di osiloskopnya kelihatannya suaranya seperti ini, kelihatannya seperti ini, suaranya kelihatan seperti ini. Perhatikan bahwa satu nada itu gelombangnya ada banyak, karena itu ada harmoniknya ya, suara gitar. Jadi tidak hanya satu frekuensi tapi beberapa frekuensi yang ditumpuk. Nanti bisa dipelajari di Deret Foyer. Itu adalah itu sebenarnya matematika, tapi berlaku di sini juga. Oke, baik. Kemudian ya untuk gitar ya, ada papannya. Semakin ke arah sini kita pencet, maka suaranya semakin tinggi nadanya. Jadi tiap senar juga beda-beda. Dari yang paling bawah itu senar paling kecil, suaranya tinggi. Semakin besar diameternya, maka akan semakin rendah nadanya. Dan masing-masing senar jika kita pencet semakin ke arah saddle, dia juga akan semakin tinggi. Bentuk nada ketika frekuensinya semakin lama semakin naik, atau nadanya semakin naik. Contoh saya buat nada D di sini. Lihat ya, ada satu puncak di osiloskop. Saya pakai senar nomor 4 dari bawah. Itu nada D. Kemudian saya naikkan lagi fretnya jadi E, saya tekan. Perhatikan ada dua puncak sekarang, ada dua gunung di osiloskop. Kalau D kelihatan hanya satu di layar osiloskop. Sekarang 2 F, saya naikkan lagi. Naik dalam artian senarnya saya stop di sini, sehingga dengan tegangan yang sama panjang senarnya lebih pendek. L-nya lebih pendek, sehingga nadanya semakin naik. Jadi D satu puncak, E kelihatan 2, F 2 juga tapi lebih rapat, G saya naikkan lagi, G mau 3 saya naikkan lagi,
lagi, ini A ya, saya naikkan B, kelihatan 1, 2, 3, saya naikkan lagi, perhatikan bahwa gelombangnya semakin rapat ya, jadi semakin pendek senar. Jadi sekarang panjangnya cuma segini, maka nadanya semakin kecil. Perhatikan, sinyalnya juga sinus, seperti sinus ya, dan semakin rapat. Saya turunkan, lihat gelombangnya semakin renggang. Itu salah satu cara untuk menaikkan nada. Pertanyaannya, apakah ada suara senar nomor 1 yang kecil itu dengan nomor 2 yang agak besar yang nadanya sama? Iya, jadi senar nomor 1 yang nggak dipencet sama sekali suaranya gini. Di senar nomor 2 di fret yang nomor 5 suaranya juga sama. Jadi ini nomor 2, nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor. Oke, jadi nadanya akan sama. Sama juga di nomor 3 juga ada di sini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, nadanya sama, tapi rasanya lain. Jadi yang disebut sebagai warna nada yang tergantung pada ketebalan senar. Panjangnya nggak mengaruh, karena panjang itu mengaruhi ketinggian gitu ya. Lebih ke jenisnya ya, ini senarnya kecil, besar, nadanya sama. Tapi rasanya beda. Jadi senar nomor 6 juga ada nada yang sama ya. Atas, bawah. Jadi ada nada yang sama semua di sini. Oke. Nada juga bisa dinaikkan dengan cara kita naikkan tegangan senarnya. Jadi misal saya petik sebuah nada senar 2, terus saya naikkan, jadi itu nadanya juga naik. Jadi di sini, jadi senarnya saya dorong ke atas sehingga tegangannya naik. Pada prinsipnya panjang senarnya juga sedikit memanjang, tetapi tegangannya naik. Jadi itu yang berpengaruh kepada tinggi nada juga. Harusnya kan kalau lebih panjang itu lebih rendah, tapi ini karena tegangannya naik, tegangan senarnya, maka frekuensinya jadi lebih tinggi. Tegangan senar juga bisa diatur dari sini, putar, dia akan turun. Oke, sama semua ya. Jadi tegangan berpengaruh pada frekuensinya, tinggi rendah nadanya. Cara kedua adalah dengan ini. Kalau gitar punya handle seperti ini, biasanya gitar rock itu, ini digunakan untuk men-setting tegangan senar juga. Jadi misal saya nyalakan, saya petik, kemudian ini saya tekan, ini kelihatan ya. Jadi bisa digunakan untuk vibrato juga ya. Disebut sebagai whammy bar atau handle atau tremolo bar. Gunanya adalah untuk ini ya. Saya petik satu ya, bisa saya naikkan ya jadi 2. Jadi ketika saya petik nada D tadi, handle-nya saya tarik, dia jadi naik nadanya.
juga bisa diturunkan sebenarnya ya. Jadi saya pakai satu nada yang tinggi ya. Itu ada dua lembah yang terlihat. Saya turunkan handle-nya jadi renggang. Bisa juga naik sebenarnya, sinyalnya sedikit lebih rapat. Oke, saya pakai yang bawah. Itu lihat, ini sangat keren sekali. Saya naikkan. Kalau saya turunkan, dia jadi renggang. Turun, lihat, saya tekan ya, suaranya jadi seperti ini. Oke, jadi seperti itu. Dan secara umum, gitar yang tanpa efek, nanti suaranya, gelombangnya akan istilahnya bukan sepi, tapi enak dilihat, agak sinus, gabungan sinus-sinus ya. Lihat ini sinus, jadi atasnya itu tidak lancip ya, tumpul ya. Oke, dan suaranya seperti yang versi di rumah ini. Ini adalah suara senar gitar listrik yang tanpa efek. Oke. Nah, bagaimana dengan nada tinggi? Ya, seakan-akan itu, tapi ini tetap sinus. Perhatikan ya, frekuensinya saya set biar terlihat. Lihat, seperti sinus kan ya. Lihat. Sekarang handle-nya saya gunakan. Saya turunkan. Saya naikkan. Jadi rapat. Terus secara umum bentuk gelombangnya itu atasnya tumpul. Pak, tapi itu kok seperti ada geriginya yang di atas ya, tapi geriginya juga tetap tumpul dan gelombangnya sedikit, jadi sinyal clean, gitar yang clean walaupun itu nadanya banyak seperti kunci itu ya, ini C ya, itu adalah gabungan dari frekuensi ini, jadi nada E, nada C, nada G yang sudah dijadikan satu. Suaranya masih clean seperti yang di rumah ini. Suara untuk distorsi yang buat suara gitar seperti rock gitu, saya akan pakai ini. Ini salah satu contohnya saja ya. Salah satu contohnya ini adalah efek dari Boss, namanya Metal Sound Effect. Itu banyak sekali. Jadi ada yang seperti itu, bentuknya macam-macam. Sinyal dari gitar dicegat dulu, kabelnya tidak langsung ke gitar, tapi ke efek dulu. Dari efek sambungkan ke kabel lagi, dan dari kabel baru ke gitar. Jadi di osiloskop, sebelum masuk osiloskop, jadi dari gitar itu saya cegat ke sini dulu. Dari gitar saya pakai kabel ini, hijau ini, dari kabel hijau menuju ke efek gitar namanya. Di sini distorsi, saya menggunakan heavy metal, metal zone, efek default gitaris dangdut, rock dangdut ya, atau dangdut koplo sekarang. Jika ini saya nyalakan, ini saya tunjukkan dulu ya.
saya zoom biar kelihatan efeknya. Oke, tanpa efek. Nyalakan efeknya. Lihat, itu adalah suara gitar rock dengan nada yang sama, tetapi suara ngerok itu bentuknya seperti itu. Jadi ini adalah suara rock. Saya zoom ya. Oke, ini adalah suara gitar rock. Kalau suara gitar clean ini. Bagaimana dengan nada bawah? Oke, nada bawah seperti ini. Suara rocknya adalah kalau suara yang didengar itu seperti yang versi di rumah ini. Jika masih belum nyala, suaranya seperti ini. Kalau sudah nyala, sebelum nyala, sesudah nyala, bisa nyala ya. Dipencet. Nah, efek inilah yang bertanggung jawab membentuk suara gitar rock ya. Seperti suara rock. Jadi contoh, misal kalau suara senar biasa saja seperti ini, kalau diberi efek, jadi seperti itu. Bagaimana dengan nada tinggi yang seperti sinus? Kalau yang di ini kan suara nada tinggi. Bagaimana kalau di efeknya dinyalakan? Oke. Ini adalah suara ketika efeknya dinyalakan. Dengan efek distorsi ini ada beberapa hal lain yang bisa menarik. Dengan gabungan ini kita bisa buat jadi kita bisa menyelipkan suara gitar. Bagaimana ketika menggunakan handle? Nah, ini dia. Ya, dia semakin rapat ya. Renggang lagi, rapat lagi, renggang lagi. Rapat, renggang, rapat, renggang. Jadi kalau saya tarik dia akan jadi semakin rapat. Tarik, rapat, lepas, renggang. Bagaimana jika efeknya saya matikan? Dengan yang sama tetap ada rapat renggangnya, tetapi perhatikan amplitudenya lebih kecil. Kalau ada efeknya, amplitudenya besar. Kita juga bisa
yang sebenarnya juga bisa dilakukan ketika suaranya sedang clean yang tanpa efek, tapi rasanya lain. Ini yang disukai para pemain gitar. Jadi ketika kita menggunakan efek distorsi seperti ini, itu amplitudenya dinaikkan tetapi dipotong sebenarnya. Jadi hanya sampai level tertentu. Jika tetap maksa naik, itu ya sudah nggak bisa naik lagi, sehingga bentuknya jadi seperti kotak seperti ini. Nah, masalahnya ketika suara volumenya sudah turun, dia masih ada. Jadi bandingkan dengan jika tanpa efek, dia langsung cepat habis. Kalau menggunakan efek, habisnya lama. Jadi suara itu kerasnya awet, sehingga ketika dengan nada kecil seperti ini, dia tetap ada sinyalnya, kan? Ada sinyal kan? Kalau tanpa efek dengan suara yang sama, cepat habis. Nah, kan kalau nggak ada amplitudenya, volumenya nggak kedengaran. Nah, itu yang disukai oleh para gitaris, sehingga jadi bisa lebih lama dimain-mainkan. Jadi renggangkan, renggangkan atau rapatkan, renggangkan, tekan, tarik, renggang, renggang, rapat, dan seterusnya. Oke, demikian sharing dari kampus gitar, sinyal gitar menggunakan osiloskop, clean, dan distorsi. Sekian sharing dari kamar saya.